的温度，拍出一段不寻常的追逐。揭开它神秘的面纱，要让这力量重复，直到找寻出每段往事的归宿。Halo sahabat Ruang Novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita novel Dogua berjudul Wudong Qiankun. Jika ada kritikan atau saran novel yang ingin diceritakan, tulis di kolom komentar, dan kita akan membahas di waktu lainnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan cemilan dan minuman kalian, agar bisa lebih nyaman mendengarkan cerita Ruang Novel. Let's go! Part 49, Bab 255, Panen yang Berlimpah. Saat melihat tas Qiankun di tangannya, senyum lebar muncul di bibir Lindong. Dari fakta bahwa Huazong tampaknya memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya, dia sudah tahu bahwa Huazong ini benar-benar sapi perah yang berair. Bahkan, miliknya jauh melebihi milik Wang Yan. Tentu saja, ini tidak menunjukkan bahwa sekte wayang mengerikan lebih kuat dari klan Wang, melainkan karena Huazong memegang status tertentu dalam sekte boneka mengerikan. Kalau tidak, dia tidak akan mampu membeli kemewahan seperti itu. Biarkan aku mencari tahu seberapa besar bebanmu. Lindong tersenyum nakal, sebelum energi mentalnya menyembur ke dalam tas Qiankun. Kemudian, wajahnya mulai berangsur-angsur menjadi kaku sebelum dia menghembuskan napas dalam-dalam, sementara sedikit keterkejutan dan kegembiraan memenuhi sudut matanya. 250.000 pil yuan murni. Lindong tanpa sadar menjilat bibirnya sebelum dia menatap bingung pada mayat Huazong. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini benar-benar membawa begitu banyak pil yuan murni. Di masa lalu, ketika Lindong memeras keluarga di Danliu, dia hanya memperoleh 200.000 pil yuan murni. Selanjutnya, mereka harus mengumpulkan sumber daya mereka bersama untuk membayarnya. Namun, saat ini, pil yuan murni yang dia peroleh dari Huazong saja telah melebihi angka itu. Oleh karena itu, ini menunjukkan betapa kayanya Huazong. Tentu saja, Lindong tidak tahu tentang kepentingan bisnis yang luas dari pemujaan wayang mengerikan di kota wayang besar. Selanjutnya, sebagai penjaga lokal, Huazong dianggap sebagai anggota elit. Bersama dengan dukungan ayahnya, bukan tidak mungkin untuk percaya bahwa dia akan memiliki begitu banyak pil yuan murni. Bagaimanapun, kemampuan Huazong jauh melebihi kemampuan keluarga Liu Dandi. Berkenaan dengan bagaimana Huazong mendapatkan kekayaannya, Lindong tidak terlalu memperhatikannya. Lagi pula, semua barangnya sekarang miliknya. Segera, dia tanpa basa-basi mengambil semua 250.000 pil yuan murni itu, dan menyimpannya di dalam tas Qiankunnya sendiri. Saat dia merasakan tas Qiankunnya langsung membengkak, Lindong merasa lega saat dia menghela nafas lega. Sebelumnya, dia benar-benar bangkrut dan faktanya, dia bahkan kekurangan pil yang dibutuhkan untuk mengaktifkan simbol puppetnya. Oleh karena itu, 250 pil yuan murni yang dikirimkan oleh Huazong ini benar-benar tepat waktu. Tentu saja, dia tidak secara sukarela membebaskan mereka. Setelah dia menyimpan pil yuan murni itu, Lindong terus meraba-raba. Hasilnya membuatnya sangat puas. Itu karena, dia telah menemukan beberapa manual keterampilan roh rahasia. Sehubungan dengan keterampilan roh rahasia, Lindong hanya memiliki sedikit. Oleh karena itu, dia memiliki serangan energi mental yang terbatas, dan dia jelas kalah dibandingkan dengan Huazong. Oleh karena itu, begitu dia menemukan manual keterampilan roh rahasia ini, dia tanpa basa-basi menyimpannya dengan seringai lebar. Teknik utama Goul. Selanjutnya, di antara manual keterampilan roh rahasia, yang menarik perhatian Lindong tidak diragukan lagi adalah manual keterampilan roh rahasia yang terbuat dari batu giok. Ada 4 kata besar dan mengerikan yang terpampang di manual itu, yang menandakan bahwa item ini mungkin luar biasa. Jejak energi mental Lindong menembus ke dalam. Setengah saat kemudian, semburat kejutan melintas di mata berbinar Lindong. Itu karena apa yang disebut teknik Goul utama ini sebenarnya memiliki 2 keterampilan roh rahasia yang sangat tangguh. Berdasarkan perkiraan Lindong, mereka seharusnya kelas Qi. Di antara 2 keterampilan roh rahasia ini, salah satunya adalah tengkorak korosi mental, yang telah dieksekusi Huazong sebelumnya.
Keterampilan ini mampu menyerap energi mental orang lain dan setelah proses pemurnian yang rumit, seseorang dapat menggunakannya untuk memperkuat energi mental seseorang. Secara keseluruhan, itu agak mirip dengan Destiny Switch milik Lindong. Meskipun demikian, efisiensi dan keganasan teknik ini benar-benar tidak ada bandingannya dengan Lindong. Tidak heran orang itu bisa maju ke Soul Symbol Master. Dia pasti mengandalkan metode menyimpang ini. Saat dia mencerna fakta ini, Lindong akhirnya menyadari hal ini. Berdasarkan tingkat kultivasi yang biasa, sangat luar biasa bahwa Huazong mampu mencapai Master Simbol Jiwa pada usia yang begitu muda. Namun, mengingat fakta ini sekarang tampak agak masuk akal. Berkenaan dengan skill roh rahasia lainnya, itu tampak lebih kuat dan diberi nama Ghastly Devil Howl. Ini adalah keterampilan roh rahasia yang mampu mengubah energi mental seseorang menjadi gelombang suara yang unik. Meskipun itu sangat kuat, cukup sulit untuk mengeksekusinya dengan baik. Faktanya, bahkan seorang simbol master berperingkat lebih rendah seperti Huazong gagal melakukannya. Lindong akan memiliki waktu yang lebih sulit untuk pertarungan hari ini. Meskipun sedikit menyimpang, itu akan menjadi polis asuransi yang baik. Lindong tersenyum lembut sebelum dia menyimpan teknik Mayor Goul itu ke dalam tasnya. Meskipun metode yang digunakan oleh Ghastly Puppet Cult tidak dianggap benar, dia tidak memandang rendah mereka. Lagi pula, satu-satunya hukum di dunia alami ini adalah bahwa pemenang akan berkuasa. Faktanya, kebanyakan orang hanya peduli dengan hasil akhir dan mereka tidak terlalu memperhatikan cara yang digunakan untuk mencapainya. Faktanya, tentang metode menyimpang, Lindong memperkirakan bahwa Destiny Switch-nya mungkin bahkan lebih menyimpang dan mendominasi dibandingkan dengan sekte boneka mengerikan. Biasanya, dia akan memilih untuk tidak mengaktifkannya. Namun, jika dia bertemu dengan orang yang kejam dan kejam seperti Huazong, dia tidak akan ragu untuk menggunakannya. Bagaimanapun, di dunia ini, kekuatan berkuasa. Hukum alam juga berlaku untuk masyarakat manusia, terutama di tempat seperti Provinsi Great Desolate. Setelah dia menyimpan manual keterampilan roh rahasia ini, Lindong meraba-raba untuk sementara waktu. Dari tas Qian Kun Huazong, dia telah menemukan beberapa harta karun jiwa. Namun, kebanyakan dari mereka berperingkat rendah dan karenanya mereka memiliki sedikit daya tarik baginya. Di antara mereka, satu-satunya yang Lindong naksir adalah belati merah tua tanpa pegangan. Ini adalah harta karun jiwa peringkat menengah dan sangat tajam dan kuat. Ketika digunakan untuk serangan diam-diam, itu mematikan dan diam. Oleh karena itu bisa terbukti sangat berguna dalam pertarungan. Lindong menghabiskan beberapa menit sebelum dia akhirnya mentabulasi total hadiah yang dia peroleh kali ini. Hadiah totalnya benar-benar melimpah. Mengabaikan 200.000 lebih Yuan Pills dan teknik Major Goul, yang pasti menyenangkan Lindong, hanya saja Mysterious Earth Armor yang rusak saja sudah cukup untuk memuaskannya. Begitu dia mendapatkan Master Simbol Jiwa untuk memperbaikinya menggunakan api energi mental, armor bumi misterius ini akan mendapatkan kembali kemampuan pertahanannya. Pada saat itu, di bawah perlindungan armor bumi misterius, tingkat kelangsungan hidupnya pasti akan melonjak. Selain armor bumi misterius, dia juga mendapatkan beberapa buku harta karun jiwa dan seni bela diri. Akhirnya, dia juga mendapatkan simbol puppet tingkat menengah yang bisa menandingi praktisi tahap form Creation tingkat lanjut. Lindong berdiri dari tanah, sebelum dia melambaikan lengan bajunya dan menyimpan kedua boneka simbol di dalam tas Qian Kun-nya. Kemudian, dia mulai merasakan sensasi memusingkan di dalam pikirannya. Segera, alisnya dengan lembut berkerut. Nak, setelah kamu secara paksa mengkonsumsi energi mental orang itu, kamu harus segera menemukan tempat dan mulai memperbaikinya. Energi mental orang itu sedikit sedingin es dan jika Anda tidak memperbaikinya dengan benar, Anda pasti akan menderita. Meskipun simbol jiwa takdir Anda dicerminkan setelah simbol leluhur, mereka hanya bisa meniru kemampuan simbol leluhur, dan mereka pasti tidak memiliki kemampuan penyerapan yang sama dengan simbol leluhur. Little Marten dengan santai melayang di samping Lindong, sebelum itu memperingatkannya. Baik. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dia secara alami tahu bahwa dia harus benar-benar memperbaiki energi mental yang telah dia serap.
Namun, hal yang paling kritis sekarang adalah mencari tempat persembunyian yang aman. Berita tentang kematian Huazong mungkin akan segera sampai ke kota boneka besar. Pada saat itu, poster depan pemujaan boneka mengerikan yang ditempatkan di sana pasti akan membalas dendam dengan mengirim banyak praktisi elit untuk memburuku. Mata Lindong berbinar. Dia tahu setelah membunuh Huazong, dia akan berada dalam masa yang sulit. Namun, sekarang dia sudah membunuhnya, sudah terlambat untuk menyesal. Karena itu, dia hanya bisa merencanakan langkah selanjutnya. Saya akan meninggalkan Great Puppet City terlebih dahulu dan memperbaiki mental energi Huazong di dalam sebuah gunung yang dalam. Meskipun kultus boneka mengerikan sangat kuat, bukanlah hal yang mudah bagi mereka untuk menemukanku di dalam pegunungan yang luas ini. Wajah Lindong serius saat ia merenungkan. Dia mungkin bisa menandingi praktisi elit dari Ghastly Puppet Cult yang ditempatkan di Great Puppet City. Namun, orang yang benar-benar dia takuti adalah ayah Huazong. Fakta bahwa dia bisa menjadi sesepuh di Ghastly Puppet Cult menunjukkan bahwa dia pasti sangat kuat. Sekarang Lindong telah membunuh putranya, orang tua itu pasti akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menemukannya sebelum dia membantainya. Mari kita bertemu dengan Little Flame dulu. Kilatan melintas di mata Lindong sebelum tubuhnya melesat maju. Ketika dia pergi, dia bersusah payah untuk menyembunyikan jejaknya. Saat Lindong pergi, area yang tampak mengerikan ini menjadi sunyi senyap. Getaran yang tertinggal menyebabkan sebagian besar binatang iblis takut mendekat. Keheningan ini berlangsung selama hampir setengah jam, sebelum tiba-tiba terganggu oleh suara angin yang membelah dengan tergesa-gesa. Kemudian, dua sosok muncul sebelum mereka mendarat di pohon yang runtuh. Mata mereka menyapu seluruh area, sebelum mereka akhirnya berhenti di mayat sedingin es di tanah. Seketika tubuh keduanya menegang. Sementara tubuh mereka menegang, mereka berdua bertukar pandang. Keduanya bisa melihat teror dan kekaguman di mata masing-masing. Segera, sosok mereka melintas sebelum mereka mendarat di samping Huazong. Saat mereka menatap wajah pendendam namun ketakutan yang terakhir, mereka berdua merasakan rasa dingin muncul dari dalam hati mereka. Anak itu benar-benar membunuh penjaga Hua. Praktisi berhidung elang itu menelan ludah sambil berkata kasar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Suara pria lain bergetar saat dia berbicara. Huazong memiliki posisi yang cukup solid di Ghastly Puppet Cult dan yang paling penting, ayahnya adalah seorang penatua. Oleh karena itu, mereka hanya bisa membayangkan betapa marahnya tetua itu begitu berita tentang masalah ini sampai ke telinganya. Ayo bawa dia kembali dulu. Bajingan kecil itu sudah selesai. Segera, dia akan mengetahui konsekuensi mengerikan yang menantinya, praktisi berhidung elang itu berkata dengan lembut. Kemudian, dia membungkukkan tubuhnya dan mengambil mayat Huazong sebelum dia berlari menuju kota boneka besar. Saat dia menatap punggungnya, pria lain juga menelan ludah. Tetua sekte boneka mengerikan itu memiliki reputasi yang cukup terkenal. Oleh karena itu, dia sudah bisa merasakan betapa mengerikan kemarahannya. Seperti yang dikatakan oleh praktisi berhidung elang, anak yang telah membunuh Huazong pasti akan berakhir dalam keadaan yang jauh lebih mengerikan. Part 50. Bab 256, Terobosan Lengkap. Di hutan lebat, sosok Lindong seperti macan tutul atletis, bahkan daun di ujung kakinya tidak bergetar sedikit pun saat dia mendarat. Menggeram. Saat sosok ini berlari maju, di dekatnya, tiba-tiba raungan harimau bergema, sebelum sosok lain dengan cepat muncul dari dalam pepohonan dan mendarat kokoh di depan sosok itu. Api kecil. Ketika dia melihat bahwa Little Flame aman, Lindong menghela nafas lega. Namun, dia mengerti bahwa sekarang bukan waktunya untuk mengobrol santai. Segera, sosoknya melintas sebelum dia melompat ke punggung harimau itu. Kemudian, Little Flame mengeluarkan raungan yang dalam sebelum mengepakkan sayapnya yang kilat dan melayang ke udara, sebelum secepat kilat melesat ke pegunungan yang dalam. Sehubungan dengan masalah hari ini, Lindong jelas menyadari konsekuensinya. Oleh karena itu, tugas paling mendesak yang ada adalah dengan cepat menemukan tempat persembunyian yang aman untuk memperbaiki energi mental yang kuat namun agak kacau di dalam istana Niwannya.
Sehubungan dengan perburuan yang kemungkinan besar akan dia hadapi, yang terbaik baginya adalah menyesuaikan diri terlebih dahulu. Selain itu, pegunungan ini sangat luas dan tidak peduli seberapa berpengaruh sekte boneka mengerikan, bukanlah hal yang mudah bagi mereka untuk menemukannya di daerah ini. Lebih jauh lagi, begitu dia mendapatkan kembali kondisi puncaknya, hampir saatnya ketika segel tablet kuno Great Wastelands itu melemah. Pada saat itu, akan ada banyak orang yang memancar menuju tablet kuno Great Wastelands. Karena lalu lintas manusia yang luar biasa, bahkan faksi sekuat sekte boneka mengerikan akan kesulitan menemukannya di antara kerumunan. Oleh karena itu, Lindong dapat dengan mudah memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelinap ke tablet kuno Great Wastelands. Dengan pemikiran ini, Lindong mulai tenang secara bertahap. Pertama, dia memanfaatkan kecepatan Little Flame untuk melakukan perjalanan ke arah barat laut selama setengah hari, sebelum dia perlahan melambat ketika dia mencapai tengah gunung yang dalam. Kemudian, dia perlahan mendarat ke lembah kecil di dalamnya. Di dalam lembah gunung itu, ada air terjun. Di tempat air mendarat, kabut berair muncul. Sosok Lindong dengan cekatan mendarat di batu setinggi beberapa meter di tengah danau itu, sebelum dia segera duduk di atasnya. Dia bisa merasakan bahwa energi mental di dalam istana Niwannya menjadi semakin kacau. Karenanya, jika dia tidak segera memperbaikinya, itu mungkin terbukti bermasalah baginya di masa depan. Api kecil, Marten kecil, lindungi aku. Lindong buru-buru memerintahkan Marten dan harimau yang terletak di sampingnya, sebelum dia segera menutup matanya. Kesadarannya dengan cepat masuk ke dalam istana Niwannya. Saat ini, istana Niwan miliknya cukup kacau karena tambalan besar energi mental keabu-abuan melolong. Jika mereka tidak ditundukkan oleh 4 simbol jiwa takdirnya, energi mental ini akan dengan paksa keluar dari istana Niwannya. PFFT, setelah kamu masuk ke domainku, kamu tidak punya hak untuk membuat ulah. Saat ia menatap energi mental keabu-abuan yang melolong di dalam istana Niwan, Lindong dingin tertawa. Sebelumnya, dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka. Namun, sekarang dia bebas, itu hanya akan menjadi masalah sederhana baginya untuk menangani mereka. Dengan jentikan pikirannya, cahaya gemerlap tiba-tiba meletus dari 4 simbol jiwa takdirnya di dalam istana Niwannya. Saat cahaya terang ini memancar keluar, mereka menyinari bidang energi mental keabu-abuan. Bas-bas. Ketika energi mental keabu-abuan itu disinari oleh cahaya terang, suara mendengung segera meletus. Kemudian, jejak residu keabu-abuan mulai perlahan merembes keluar dari dalam, sebelum mereka langsung direduksi menjadi tidak ada di bawah cahaya simbol jiwa takdirnya. Meskipun energi mental Huazong cukup tangguh, itu cukup memberontak. Ini mungkin karena fakta bahwa dia telah menelan energi mental beberapa orang dan gagal memperbaikinya secara menyeluruh. Oleh karena itu, jika seseorang menelan energi mentalnya, ada kemungkinan besar itu akan merusak akar kultivasinya. Seiring waktu berlalu, jejak residu keabu-abuan terus merembes keluar. Kemudian, warna energi mental yang tangguh itu mulai berangsur-angsur berubah. Semburat keabu-abuan gelap mulai perlahan menghilang, sementara warna damai dan lurus menggantikannya. Simbol jiwa takdir Lindong ternyata cukup efektif dalam menghilangkan kotoran dalam energi mental. Oleh karena itu, dalam waktu kurang lebih 2 jam, energi mental yang mengambang di dalam istana Niwan miliknya telah dimurnikan secara menyeluruh. Simbol jiwa takdir, serap. Ketika jejak terakhir dari residu keabu-abuan menghilang, Lindong sekali lagi menghela napas lega. Kemudian, dengan jentikan pikirannya, keempat simbol jiwa takdir di dalam istana Niwannya mulai berubah sebelum mereka berubah menjadi putaran takdir. Setelah itu, jejak kekuatan hisap segera muncul saat mereka terus-menerus menyedot aliran energi mental. Saat aliran energi mental tersedot ke Destiny Spheres-nya, Lindong dapat dengan jelas merasakan energi mentalnya berkembang pesat. Pada tingkat ini, Lindong bahkan mungkin dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengolah simbol jiwa takdir kelimanya dan berkembang menjadi master simbol jiwa. Langit di atas lembah mulai gelap, sebelum cahaya bulan yang lembut turun dan menyinari danau. Sebuah cahaya berkilauan kemudian muncul di permukaan danau. Itu adalah pemandangan yang benar-benar indah.
Little Marten melayang-layang di atas kepala Lindong saat ia dengan santai berjemur di bawah sinar bulan. Sementara itu, Little Flame seperti penjaga yang benar-benar setia saat berdiri di samping Lindong dan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Setiap gerakan di daerah ini hampir tidak bisa menghindari matanya. Huf! Keheningan ini berlangsung beberapa saat, sebelum Lindong mulai secara bertahap membuka matanya yang tertutup rapat sementara dia menarik napas dalam-dalam. Simbol jiwa takdir di dalam istana Niwanya sudah dalam autopilot mereka menyerap energi mental murni Huazong. Seperti apakah dia bisa maju ke master simbol jiwa setelah dia selesai menyerap, itu tergantung pada nasib dan takdirnya. Nak, sepertinya kamu telah menuai banyak manfaat kali ini. Ketika Lindong membuka matanya, Little Marten melayang sebelum berkata dengan senyum lebar. Jelas, itu bisa merasakan bahwa energi mental Lindong telah tumbuh secara signifikan. Lindong dengan lembut tersenyum. Dengan jentikan pikirannya, riak muncul di permukaan danau. Kemudian pohon palem air raksasa segera terbang keluar dan dengan santai menghancurkan batu besar di dekat tepi danau. Sepertinya dibandingkan dengan sebelumnya, energi mentalnya telah benar-benar tumbuh. Saat ini, orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dia jika dia berhasil maju ke Soul Symbol Master. Jika tebakanku benar, ayah dari anak itu seharusnya sudah berada pada tahap Ki penciptaan lanjutan, kata Little Marten. Lindong dengan santai menepis pohon palem air raksasa itu, sebelum dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Setelah dia menggunakan semua tekniknya, dia bisa dengan aman melarikan diri dari praktisi tahap Ki penciptaan awal. Namun, dia tidak bisa dengan percaya diri melakukannya saat menghadapi praktisi tahap Ki penciptaan tingkat lanjut. Lagi pula, meskipun mereka hanya berbeda dalam satu tingkat kultivasi, perbedaan antara kedua tahap ini mirip dengan jurang yang sangat besar. Selanjutnya, Lindong sangat menyadari bahwa jika dia bertarung melawan praktisi tahap Ki penciptaan tingkat lanjut sekarang, dia kemungkinan akan dikalahkan. Huf! Lindong menghembuskan napas dalam-dalam sebelum matanya berubah menjadi sedingin es. Membalik telapak tangannya, dua buah elisir berwarna berbeda muncul di tangannya. Kemudian, gelombang kejut energi yang kuat muncul, sebelum menyebabkan riak muncul di danau. Kedua buah elisir ini secara alami adalah buah 1000 binatang, yang dicuri Lindong dari Keranaga kuno, dan buah yang berbintang, yang dia menangkan dari pelelangan. Saat ini, dia berada di tahap awal pembuatan formulir. Jika dia bisa berhasil memperbaiki buah 1000 binatang, dia harus bisa menembus ke tahap pembuatan formulir lanjutan. Lebih penting lagi, buah 1000 binatang ini memiliki sifat temper yang sangat baik pada tubuh seseorang. Oleh karena itu, Lindong bahkan dapat memanfaatkan sifat tempernya untuk menguasai Jade Thunder Body. Pada saat itu, kemampuannya akan melonjak ke tingkat yang sama sekali berbeda. Saat ini, Lindong tidak dapat menandingi praktisi tahap Ki penciptaan tingkat lanjut. Namun, begitu dia menerobos ke Master Simbol Jiwa, tahap penciptaan bentuk lanjutan dan menguasai tubuh Guntur Giok, di samping trik lain di lengan bajunya, bahkan seorang praktisi tahap penciptaan Ki tingkat lanjut akan menimbulkan sedikit ancaman baginya. Heh, bocah. Apakah Anda berencana untuk bertaruh? Ketika dia melihat Lindong mengeluarkan buah 1000 binatang, Marten kecil tanpa sadar tertawa. Saya tidak suka membuat masalah. Namun, karena mereka terus bertahan, maka jangan salahkan aku karena kejam. Lindong dengan lembut tersenyum. Meskipun dia telah melarikan diri cukup jauh, dia merasa seperti sedang ditandai oleh beberapa benda yang tidak terlihat. Oleh karena itu, bukanlah keputusan jangka panjang yang bijaksana baginya untuk hanya menghindari mereka. Karena dia tidak bisa melarikan diri dari mereka, dia hanya bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Kemudian, pada saat itu, bahkan jika ayah Huazong benar-benar datang untuk membalaskan dendam putranya, dia akan memiliki kemampuan untuk melawannya dan dia tidak perlu lagi takut padanya. Buah 1000 binatang itu dibentuk oleh darah esensi binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan itu sangat biadab. Bahkan jika Anda menggunakan buah yang berbintang untuk meredamnya, itu masih akan sangat berisiko. Apakah Anda yakin dengan keputusan Anda? Marten kecil memperingatkan. Jaga aku aman.
Lindong tersenyum. Tanpa basa-basi lagi, dia menundukkan kepalanya dan melihat kedua buah elisir, yang mengeluarkan getaran energi yang menakutkan. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam sebelum dia langsung memasukkan kedua buah elisir ke dalam mulutnya secara bersamaan. Ledakan. Ketika dua buah elisir ini masuk ke dalam mulutnya, mereka dengan cepat menghilang sebelum gelombang energi yang sangat besar dan menakutkan menyembur ke setiap ekstremitas Lindong seperti badai pasang surut. Bum-bum. Sedikit energi bahkan lolos dari tubuh Lindong dan langsung meniup kolom air raksasa di dalam danau. Saat kabut berair memenuhi cakrawala, Little Marten menatap Lindong, yang kulitnya telah berubah menjadi merah darah, sementara ekspresi serius melintas di matanya. Buah 1000 binatang dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh binatang iblis yang kuat seperti kera naga kuno. Meskipun tubuh fisik Lindong sangat kuat, masih sangat berisiko baginya untuk secara paksa memperbaiki buah 1000 binatang ini. Nak, apakah kamu muncul sebagai naga atau jatuh menjadi ular? Itu semua tergantung padamu sekarang. Sama seperti Lindong berada di titik kritis dalam pelatihannya, di kejauhan, di dalam kota wayang besar, suasana berubah semakin tegang. Saat mereka menatap banyak praktisi elit sekte boneka mengerikan yang berkumpul bersama, banyak orang tidak tahu apa niat mereka sebenarnya. Namun, semua orang tahu bahwa seseorang sedang menuju waktu yang buruk. Di Provinsi Great Desolate, menyinggung sekte boneka mengerikan yang keji adalah langkah yang sangat bodoh. Part 51. Bab 257, berpacu dengan waktu. Great Puppet City, Divisi Ghastly Puppet Chul. Di dalam aula yang luas, banyak sosok berserakan sementara suasana gelap dan tegang diam-diam terjadi, menyebabkan hati kebanyakan orang terbebani. Bahkan, bagi sebagian besar dari mereka akhirnya secara tidak sadar menahan napas. Di aula besar sekarang, hampir setiap anggota elit dari divisi kultus boneka mengerikan ini telah berkumpul di sini. Namun, saat ini, sebagian besar kepala mereka menunduk karena mereka tidak berani melihat ke depan. Di tempat itu, ada seorang tetua yang mengenakan jubah abu-abu duduk diam-diam. Meskipun tidak ada emosi di wajahnya yang tua dan keriput, semua orang bisa merasakan niat membunuh yang gila mengalir di bawah wajah tanpa emosi itu. Di tengah aula besar itu ada dua sosok yang berdiri dengan gentar dengan kepala menunduk. Mereka berdua adalah dua berhidung elang yang menemani Hua Zong untuk memburu Lindong. Saat ini, kedua tubuh mereka terus gemetar karena mereka jelas ketakutan. Menurut kalian berdua, karena kalian berdua jatuh cinta pada trik pengalihannya, kamu menyebabkan Zong Erku dalam bahaya. Ketika dia mendengar kata-kata gemetar dari dua berhidung elang, sesepuh yang duduk di depan dengan santai membuka mulutnya. Suaranya terdengar sangat kasar dan dingin. Hanya mendengar nada suaranya saja sudah cukup untuk membuat hati seseorang menjadi dingin. Tetua Hua, pada waktu itu, kami berpikir bahwa penjaga Hua akan mampu menangani anak itu sendiri. Saat dia mendeteksi kemarahan dalam suara tetua, praktisi berhidung elang itu buru-buru menjelaskan. Bang! Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, kekuatan Yuan yang ganas meledak dan dengan kejam menghantam tubuhnya, menyebabkan dia langsung terlempar sebelum dia akhirnya menghantam sebuah pilar. Segera, dia memuntahkan seteguk darah segar. Bajingan yang tidak berguna. Begitu banyak dari Anda mengejar satu anak nakal, namun Anda menderita begitu banyak korban. Apa gunanya menjaga kalian semua? Suara sesepuh itu sedingin es sementara tatapannya menyerupai iblis. Bawahanmu telah mengecewakanmu. Praktisi berhidung elang itu memuntahkan darah segar di dalam mulutnya. Dia tidak berani membantah lagi saat dia buru-buru menjawab, sementara wajahnya menjadi pucat. Elder Hua, meskipun administrator Li telah gagal dalam tugasnya, sekarang bukan waktunya untuk melanjutkan masalah ini. Yang paling penting sekarang adalah menangkap itu dan membalas custodian Hua. Seorang pria parubaya, yang kemungkinan memiliki status tertentu, segera angkat bicara. Bajingan kecil itu cukup licik. Dia pasti menyembunyikan dirinya di dalam pegunungan yang dalam. Tidak akan mudah untuk menemukannya, pria parubaya lainnya menghela nafas saat dia berkata. Kirim surat perintah penggeledahan.
Ligo, aku ingin kau membuat sketsa wajah kecil itu dan menyebarkannya ke seluruh provinsi Great Desolate. Saya ingin memastikan bahwa dia tidak akan memiliki tempat untuk bersembunyi di seluruh provinsi Great Desolate ini. Berdiri di depan, tetua berjubah abu-abu sekali lagi berkata dengan dingin. Ya. Ketika mereka mendengar kata-katanya, praktisi berhidung elang itu buru-buru setuju dengan hormat. Berdasarkan pengaruh yang dimiliki sekte boneka mengerikan mereka di Provinsi Great Desolate, jika mereka mengirimkan surat perintah penggeledahan, maka target yang mereka tuju akan berada dalam masa sulit. Administrator Chen, bawa aku ke tempat Zhong Er terbunuh. Jika kecil itu berpikir bahwa dia dapat dengan mudah melarikan diri dariku, dia terlalu naif. Ketika dia ditangkap olehku, aku akan membuatnya mengerti bahwa hidup bisa lebih buruk daripada kematian. Penatua berjubah abu-abu itu dengan sungguh-sungguh berdiri sebelum dia berjalan keluar dari aula besar. Praktisi tahap penciptaan formulir tingkat lanjut lainnya yang telah menemani Hua Zong untuk memburu Lindong, buru-buru mengikuti di belakang. Saat mereka menatap tetua berjubah abu-abu yang mengancam itu, yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam, semua orang diam-diam menelan ludah. Saat ini, semua orang tahu bahwa sesepuh ini, yang pernah terkenal di seluruh provinsi Great Desolate, akan melepaskan sisi dingin dan kejamnya lagi. Tindakan sekte boneka mengerikan yang ditempatkan di kota boneka besar sangat signifikan, sehingga mereka secara alami tidak dapat menghindari perhatian faksi besar lainnya. Terutama ketika mereka menemukan bahwa tetua Huagu, yang selalu berkultivasi di dalam markas besar pemujaan wayang mengerikan, telah tiba di kota wayang hebat, itu menyebabkan keributan kecil. Beberapa dari faksi ini bahkan mengirimkan mata-mata untuk mengungkap alasan di balik keributan di Ghastly Puppet Cult. Divisi sekte setan besar terletak di sudut barat daya kota boneka besar. Saat ini, di atas menara, sesosok cantik sedang bersandar di pilar, sementara matanya yang menggoda menatap ke arah sekte boneka mengerikan. Nona, kami telah menemukan alasan di balik keributan di Ghastly Puppet Cult. Itu karena Hua Zong telah terbunuh, berdiri di belakang kecantikan mempesona yang mengenakan gaun hitam. Sesosok tiba-tiba muncul sebelum dia berkata dengan hormat. Oh. Ketika dia mendengar kata-kata itu, kecantikan itu dengan lembut mengangkat alisnya sebelum dia memiringkan kepalanya. Dia adalah orang yang ditemui Lindong di pelelangan, Mu Qian. Tidak heran kalau orang tua Huagu datang ke kota boneka besar. Ternyata putranya terbunuh, Mu Qian tiba-tiba tersenyum malu-malu. Meskipun sekte setan besar dan sekte boneka mengerikan tampaknya memiliki hubungan yang baik di permukaan, mereka telah bentrok beberapa kali dalam kegelapan. Sekarang setelah mereka menderita kerugian besar, dia secara alami senang menikmati pertunjukan. Siapa yang membunuh Hua Zong? Menurut sumber saya, orang itu seharusnya maju ke Master Simbol Jiwa. Lebih jauh lagi, dengan bantuan dari simbol puppet dan perlindungan dari Mysterious Earth Armor, bahkan praktisi tahap form Creation tingkat lanjut tidak dapat membunuhnya. Mata indah Mu Qian melesat sebelum dia bertanya sambil tersenyum. Hal ini dianggap sebagai seorang pria bernama Lindong. Dia memiliki konflik kecil dengan Hua Zong di rumah lelang. Setelah itu, ketika Lindong pergi untuk memperbaiki harta karun jiwanya di Menara Seribu Harta Karun, dia ditemukan oleh Hua Zong. Sepertinya Hua Zong mencoba untuk secara paksa membeli harta karun jiwanya, dan mereka akhirnya pergi dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Lindong? Ini sebenarnya dia? Ketika dia mendengar kata-kata itu, Mu Qian langsung terkejut, sementara sedikit keterkejutan melintas di matanya yang indah. Jelas, dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong benar-benar membunuh Hua Zong. Kekuatan Lindong ini benar-benar mengejutkan. Sepertinya dia menyembunyikannya dengan cukup baik. Namun, sekarang dia telah menarik orang tua Huagu itu mungkin akan menjadi masalah yang rumit. Mu Qian agak menyesal saat dia berkata. Reputasi Huagu terkenal di seluruh provinsi Great Desolate. Karena Huagu secara pribadi mengambil alih kali ini, Lindong mungkin akan menemui ajalnya. Sehubungan dengan yang terakhir, dia berpikir untuk memintanya bergabung dengan mereka. Namun, saat ini, dia hanya bisa mengabaikan ide ini. Awasi terus mereka. Jika ada perkembangan baru, laporkan ke saya segera. Ya.
Ketika dia mendengar perintah Mu Qianqian, sosok itu buru-buru menjawab. Kemudian, sosoknya melintas sebelum dia dengan cepat keluar dari menara. Mata Mu Qianqian berbinar menggoda saat dia menatap ke arah luar kota. Beberapa saat kemudian, dia dengan lembut menghela nafas saat dia bergumam, sayang sekali. Ketika orang tua Huagu itu bergerak, tidak akan ada lagi mayat yang tersisa. Kali ini, Lindong dalam masalah besar. Sama seperti seluruh kota boneka besar yang agak memanas oleh tindakan sekte boneka mengerikan, di lembah pegunungan yang jauh, itu benar-benar tenang. Little Marten melayang di udara saat matanya menatap Lindong dengan serius, yang duduk di tengah danau. Saat ini, kulit yang terakhir benar-benar merah darah. Bahkan, tetesan darah segar merembes keluar dari pori-porinya, sebelum mereka mewarnai batu di bawahnya menjadi merah darah. Seperti yang dikatakan Little Marten, energi di dalam Thousand Beast Fruit sangat buas. Meskipun dia melunakkannya dengan buah yang berbintang, energinya masih terlalu banyak untuk ditangani oleh kebanyakan orang biasa. Jika Lindong tidak menguasai tubuh guntur perunggu dan transformasi kera iblis, saat ini, tubuhnya kemungkinan besar akan hancur berkeping-keping oleh energi buas di dalam buah 1000 binatang itu. Little Flame berpatroli di sekitar batu-batu besar. Saat ini, bisa dirasakan bahwa Lindong tidak dalam kondisi stabil. Semburat kecemasan terkandung di mata harimau itu. Namun, agar tidak mengganggu yang terakhir, ia memilih untuk menekan suaranya. Di bawah perhatian intens Little Marten dan Little Flame, tubuh Lindong tumbuh semakin kemerahan, sementara jejak darah segar di permukaan tubuhnya mulai berubah menjadi kepompong darah. Saat ini, penampilannya tampak cukup mengkhawatirkan. Anak ini terlalu cemas, Little Marten mengerutkan alisnya. Dia bisa merasakan bahwa kondisi Lindong saat ini tidak ideal. Saat ini, pasti ada transformasi revolusioner yang terjadi di dalam tubuhnya. Jika Lindong bisa menanggung transformasi ini, kekuatannya kemungkinan akan melonjak. Namun, jika dia gagal melakukannya, tubuhnya kemungkinan akan hancur berkeping-keping. Waktu diam-diam berlalu. Dalam sekejap mata, waktu setengah hari telah berlalu. Sementara itu, napas Lindong menjadi semakin lemah. Bahkan, detak jantungnya tampaknya telah melambat secara signifikan. Retakan. Keadaan hampir tak bernyawa ini berlanjut selama 1 jam, sebelum tiba-tiba, suara yang sangat lembut bergema. Kemudian, retakan mulai muncul pada kepompong darah di tubuh Lindong, sebelum potongan mulai berjatuhan. Ketika belenggu darah itu jatuh, kulit hijau perunggu Lindong perlahan terungkap. Namun, saat ini, sepertinya ada semburat warna hangat seperti batu giok yang bercampur dalam rona hijau perunggu gelap. Apakah tubuh guntur perunggu berevolusi? Ketika dia melihat bintik seperti batu giok itu, mata Little Marten berbinar. Segera, matanya berubah sangat serius. Ini adalah saat yang paling kritis bagi Lindong. Jika dia berhasil mengembangkan tubuh guntur hebat menjadi tubuh guntur giok, maka Lindong akan mampu sepenuhnya menyerap energi tirani dalam 1000 buah binatang. Menggeram. Little Flame juga tahu tentang kesulitan Lindong saat ini. Segera, ia mengeluarkan geraman yang dalam sebelum mengepakkan sayap petirnya dan terbang ke langit. Kemudian, dengan anggun mengamati sekelilingnya sambil bertindak sebagai pengawal paling setia Lindong. Sama seperti Lindong berpacu dengan waktu untuk mengembangkan tubuh guntur gioknya, di pegunungan yang jauh, seorang penatua yang mengenakan jubah abu-abu dengan dingin mengamati situs yang berantakan, yang baru saja melalui pertempuran besar-besaran. Getaran dari tanda boneka simbol. Mata sesepuh itu tiba-tiba berhenti, sebelum dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan keras. Kemudian, dia menatap pegunungan yang jauh, sebelum senyum yang sangat berbisa muncul di wajahnya yang keriput. Bajingan kecil, kamu tidak akan melarikan diri dariku. Sekian pembahasan alur film Wudong Qiankun, sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.